Hadir Pak. Ya, Muhammad Aryo. Hadir Pak. Ya, Darudia Putri. Hadir Pak. Ya, Salomo. Hadir Pak. Ya, Kesha. Kesha Diandra. Belum ada jawaban. Muji Fathur Rahman. Hadir Pak. Ya, Nada Rahmawati. Hadir Pak. Ya, Teguh Gibran. Hadir Pak. Ya, Alivia Korin. Hadir Pak. Ya, Andita. Hadir Pak. Baik. Dimas Aziz. Hadir Pak. Iya. Ricardo. Hadir Pak. Ya, Dimas Osman. Hadir Pak. Ya, Diza Syafa. Hadir Pak. Ya, Dava Ksatria. Hadir Pak. Ya, Alia Gianti. Hadir Pak. Ya, Dia Ananta. Hadir Pak. Ya, Al Giano. Hadir Pak. Ya, Khairatul Kamila. Hadir Pak. Ya, Afifa Aryani. Hadir Pak. Ya, Mutiara Hanin. Hadir Pak. Ya, Fadia Zalfa. Hadir Pak. Ya, El Syah Nova. Hadir Pak. Ya, Nurul. Hadir Pak. Ya, Raihana. Hadir Pak. Ya, Zahra. Hadir Pak. Iya, oke. Abrar Jundillah. Hadir Pak. Ya, Ridho. Hadir Pak. Ya, Hikmatun. Hadir Pak. Ya, ini izin Shalini ya. Shalini tadi izin sebentar. Shalini 33. Izinnya. Kanan tuh izin ya. Niken Kaila. Hadir Pak. Ya, Muhammad Irfan. Hadir. Hadir Pak. Rafina. Hadir Pak. Ya, Naya Virus. Hadir Pak. Ya, Natasha. Hadir Pak. Ya, Muhammad Kian. Hadir Pak. Baik, Atallah. Hadir Pak. Ya, Muhammad Abdil. Hadir Pak. Oke, dua kelas ya. Jingga. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, baik. Kanita. Hadir Pak. Baik. Pepi Ayu. Hadir Pak. Ya, Ahmad Hasan. Ahmad Hasan Sanusi. Tidak ada respon. Irsyad Nur Rahman. Hadir Pak. Ya, Natalia Blesa. Hadir Pak. Ya, Pianda. Hadir Pak. Ya, Fathan Ahmad. Hadir Pak. Najla. Hadir Pak. Ya, baik. Ramadan. Si. Hadir Pak. Ya, Ciane. Hadir Pak. Oke. Yang belum siapa nih? Ahmad Hasan Sanusi sama Kesha. Memang tidak hadir ya. Baik. Yang izin Shalini. Baik, saya simpan. Oke. Ya, saya mohon maaf pagi ini masih harus online ya. Ini dari Jakarta. Hari ini
Kalau di online ya, ada yang bayar jelas. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Tadi sempat ada kendala jaringan mungkin tadi. Ya, baik. Terima. Oke, walaupun ini kita masih online ya, tapi mudah-mudahan kalian perkuliahan geothermal ini pilihan pribadi, jadi saya berharap silakan ya, mencatat dan akan memberikan apresiasi tentunya, insya Allah. Monggo, siapa? Review pertemuan yang lalu. Yang lalu ada Dimas Aziz, ada Dimas Osman, ada Dia Ananta, ada Weni Jessica, ada Haidar. Ya, Ya, boleh coba, Pak. Ridho. Ya. Silakan. Ya, makasih Pak. Selamat siang, Pak Yunus dan teman-teman. Mungkin saya izin review dari pertemuan minggu lalu. Dari Pak Yunus sudah bahas dua aspek penting dalam eksplorasi geothermal. Yang pertama itu ada objek, yang kedua itu ada tools atau teknologi. Nah, untuk objeknya sendiri itu dia yang apa yang mau kita cari. Artinya itu dia si geothermal system ya. Nah, untuk objek ini atau geothermal system itu nanti ada lagi pembagian-pembagiannya, ada yang volcanic hosted, non volcanic. Terus kalau di volcanic hosted ya sesuai namanya dia tuh berada di kawasan volkanik itu di daerah gunung api. Contohnya yang ada di Sumatera itu Gunung Barisan atau Bukit Barisan. Nah, buat yang non volcanic ini biasanya dikontrol oleh struktur atau fault control. Contohnya itu ada di Semenanjung Malaysia. Nah, untuk tool sendiri itu dia teknologi yang dipakai dalam eksplorasi. Termasuk di dalamnya itu ada dari geologi, geochemistry, dan juga geofisik sendiri. Nah, untuk di geofisik mungkin kita bisa pakai MT, ANT, gravity, magnetic, dan lain-lain. Nah, kemarin kita juga udah sempat bahas terkait geothermal system dan juga klasifikasinya. Ada yang vulkanik, non-vulkanik, vulkanik hydrosystem, dan hydrothermal system. Oke, mungkin itu yang bisa saya review, Pak. Terima kasih. Oke, saya fokusin ya ke, jadi yang namanya objek dan tools itu apa poin utamanya? Kalau sepemahaman saya, objek itu berarti yang kita cari, Pak. Tools itu apa metode atau teknologi yang kita pakai buat nyari objek ya. Ya, oke. Objek yang dicari itu maksudnya apa dalam konteks diskusi kita? Geothermal system ya, Pak. Ya, sistem geothermal. Kalau tools? Tools itu cara atau metode yang kita pakai buat nyari geothermal system ya. Oke. Baik, terima kasih Rito. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya yakin masih banyak. Siapa lagi? Silakan. Mungkin saya mau coba jawab. Siapa ya? Nama saya Weni Jessica. Oke. Silakan Weni. Oke. Jadi berdasarkan materi minggu lalu, ada dua hal penting yang menjadi perhatian utama dalam eksplorasi panas bumi, yaitu yang pertama adalah objek. Objek itu terbagi atas yang pertama geothermal systems and characteristic, di mana geothermal systems itu sendiri adalah istilah umum yang mendeskripsikan perpindahan panas alami dalam volume terbatas dari kerak bumi, di mana panas ditransportasi dari sebuah sumber panas ke sebuah penyerap panas atau heat sink, biasanya permukaan bebas. Nah, objek ini sendiri juga terbagi atas
geothermal system ini terbagi atas volcanic hosted geothermal system. Hosted di sini artinya adalah geothermal sistemnya berada di lingkungan geologi gunung api. Non-volcanic hosted terbagi atas fault control geothermal system, contohnya adalah gunung api di semenanjung Malaysia. Ada struktur patahan dari ujung Malaka sampai Kelantan. Hot dry rock system dan petroleum system. Petroleum system termasuk non-volcanic hosted karena petroleum system berada di dalam sedimentary basin. Selain itu, hidrokarbon bukan terbentuk dari aktivitas vulkanik, melainkan terbentuk dari sisa-sisa material organik. Nah, selanjutnya ada geothermal resources of Peninsular Malaysia. Sumber geothermal di Peninsular Malaysia terdistribusi di main range granite batholiths, di mana sumber panas berasal dari pembusukan radioaktif. Keberadaan sistem geothermal terindikasi oleh hot springs yang berlokasi di sepanjang main range granite. Sumber geothermal secara tipikal dari entalpi rendah ke sedang T sama dengan 100 sampai 200 derajat Celcius. Studi awal pada sumber geothermal dari Peninsular Malaysia dalam kolaborasi antara Tenaga Nasional Berhad atau TNB, Research Jabatan Mineral and Geoscience JMG Malaysia, Geothermal Laboratory of UI. Situs geothermal yang menjanjikan contohnya adalah Hulu Slim di Perak, Lojing di Kelantan, dan Sungai Kelah di Perak. Yang kedua ada tools, mencakup exploration technology, di mana contohnya adalah remote sensing geology, geokimia, geophysics. Metode-metode dalam geophysics yang biasa dilakukan dalam eksplorasi panas bumi adalah MT, ANT, gravitasi, dan lain sebagainya. Kalau geokimia, kita biasa menggunakan basic method, data acquisition, data processing, integrated, and interpretation. Klasifikasi sistem geothermal. Yang pertama ada hydrothermal systems hosted by high standing volcanic center with an inferred local cooling platoon as their heat source. Terbagi atas 3, yaitu liquid dominated systems, yang kedua natural two-phase systems, dan yang ketiga vapor dominated systems. Lalu ada hydrothermal systems in rather flat moderate terrain transferring heat from inferred extensive hot crust or platoons. Terbagi atas yang pertama, high T system underlined by extensive hot crustal rocks. Yang kedua, high T system in crustal spreading environments. Dan yang ketiga ada high T system hosted by sedimentary rocks. Lalu ada high temperature systems over extensive hot crustal rocks in a flat collision regime. Lalu ada intermediate dan low temperature systems, di mana ini tersendiri terbagi atas 3 bagian, atas 4 bagian. Yang pertama, intermediate temperature systems over volcanic arch, i.e. hosted by volcanic rocks, di mana ini sendiri terbagi atas 2 sistem, yaitu yang pertama intermediate T system over inactive volcanic arcs, yang kedua intermediate T system over still active volcanic arcs, dan selanjutnya ada heat sweep systems in active reefs and at flat collision boundaries, di mana juga ini sendiri terbagi atas 2, yaitu heat sweep systems in active reefs, heat sweep system in a flat collision setting. Lalu ada fracture zone system hosted by sedimentary or metamorphic rocks, dan yang terakhir ada low temperature systems. Sudah, Weni? Sudah, Pak. Oke, Alhamdulillah, terima kasih. Cukup lengkap ya. Cuman yang bagian terakhir itu memang belum didiskusikan ya. Itu kamu summary-kan dari ini ya, dari tulisan Profesor Hochstein ya. Iya, Pak. Betul ya, baik, oke. Tadi ada satu hal yang harus saya konfirmasi. Tadi di awal sekali kamu menyebutkan di Semenanjung itu ada volcanic. Coba, saya salah dengar atau gimana? Di awal, kalimat kedua atau ketiga lah kamu baru bicara itu. Yang di Malaysia, di Semenanjung, itu ada gunung api, apa tuh, gunung api tua atau apalah gitu. Betul nggak? Gunung api di Semenanjung Malaysia yang ada struktur patahan dari ujung Malaka sampai Iya, Kelantan itu, Pak. Ya, kamu sebut gunung api begitu ya? Iya, Pak. Iya, ya. Saya khawatir ada salah info. Di Malaysia kan nggak ada gunung api. Betul nggak? Atau maksudmu apa?
Di Semenanjung Malaysia, Pak. Ya, Semenanjung Malaysia itu di mana? Yang ada Kuala Lumpurnya atau yang ada apa namanya Sabahnya? Semenanjung Malaysia itu yang ada Kuala Lumpurnya ya, samping Sumatera itu Semenanjung, sejajar sama Sumatera. Kalau yang satu lagi itu Malaysia Borneo ya, yang Sabah itu. Kalau di Sabah itu ada Gunung Kinabalu, itu benar, itu emang gunung api. Ya, sampai hari ini pun juga masih ada aktivitas. Itu di daerah ya dekat kota Kinabalu lah, Keke. Tapi kalau yang Semenanjung itu tidak ada gunung api dan geotermalnya memang berkaitan dengan apa nih? Ini volkanik atau non volkanik yang di Malaysia? Volkanik, Pak. Ya, ini non volkanik. Ini jangan sampai keliru. Ya, Iya, maaf, baik. non-volkanik. Nggak apa-apa. Nanti yang penting saya mendengar dan saya bisa mengoreksi. Di Malaysia tidak ada gunung api dan di Malaysia itu semuanya low to moderate. Ya, saya tidak mengatakan low temperature, tapi saya katakan low to moderate geothermal system non-volcanic. Karena itu heat source-nya adalah granite, ya. Jadi radiogenic heat source. Radiogenic mean heat source-nya from radioactive decay. Ya, tadi ada istilah apa ya? Radioaktif apa kamu bilang? Saya salah dengar ya Pak, radioaktif apa? Pembusukan atau apa? Benar atau salah saya? Saya salah dengar, saya khawatir salah dengar. Jadi ada pembusukan radioaktif. Istilahnya apa? Pembusukan ya? Iya. Nah itu. What do you mean pembusukan? Apa tuh? Jadi tadi sumber geotermal di peninsular Malaysia terdistribusi di main range granite batholiths, di mana sumber panasnya itu berasal dari pembusukan radioaktif. Iya, 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 iya. Enggak, ini istilah kamu atau istilah kamu dapat dari searching atau dari mana gitu. Tapi apa istilah pembusukan itu kan? Pembusukan itu kan kayak apa ya? Misalnya uh, uh, makhluk hidup atau jasad dari makhluk hidup itu ada pembusukan karena ada bakteri segala macam. Itu istilah pembusukan. Tapi mungkin saya nanya barangkali kamu punya istilah what is in English yang dimaksud. Adanya radioaktif decay. Decay ini apa? Peluruhan. Jadi bukan pembusukan, peluruhan. Ya, jadi peluruhan, meluruh. Ya, meluruh itu ya dari besar mengeluarkan radioaktif sehingga energinya makin berkurang itu meluruh. Ya, silahkan bisa dicek itu akan ada di fisika. Jadi peluruhan radioaktif bukan pembusukan. Ya, oke. Lalu saya tadi menangkap juga apa ya? Itu yang kedua tadi. Saya nggak nyatat sih tadi, saya mendengar aja. Lalu ya, kalau itu tadi ringkasan itu kan adalah sistem geotermal ya. Nah, sistem geotermal ini ada beberapa yang kamu sebutkan. Itu diambil dari mana? Dari surface manifestation. Saya kan sudah menyampaikan ini ya, ada satu subchapter ya, satu chapter dari buku Encyclopedia of Volcano. Benar ya, Winnie? Benar, Pak. Ya, sudah baca kamu ya tentunya ya. Sudah. Baik, oke. Jadi sekarang saya ingin bertanya sedikit. Apakah memahami object and tools
memahami, menguasai itu menjadi keharusan, ataukah maksudnya dua-duanya harus dikuasai, atau boleh salah satunya saja, sehingga kita bisa expert di salah satu sisi saja, tidak harus dua-duanya. Ini ya, mungkin bisa menambahkan. Paham ya maksud pertanyaannya ya? Mungkin bisa diulang Pak pertanyaannya. Ya, itu kan kita kemarin disampaikan ya, untuk apa namanya pelajari geothermal kita harus mendalami objek dan menguasai tools. Ya, objek tadi Anda jelaskan, itu sistem geothermal, tools itu adalah metodologi, teknologi, gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah kita harus menguasai kedua hal tersebut, objek dan tools, atau boleh kita fokus ke salah satu saja, sehingga kita bisa expert di salah satu, tanpa harus expert di sisi yang lain. Menurut saya kita harus expert di kedua hal tersebut karena kedua hal tersebut menjadi perhatian utama dalam eksplorasi panas bumi, Pak. Jadi dua-duanya harus dikuasai, nggak bisa salah satunya. Iya, nggak bisa salah satunya berarti kan? Iya, betul. Nah ini penting ya. Jadi sebetulnya kemarin sudah didiskusikan, tapi saya hanya ingin mereview saja apa yang sudah saya sampaikan. Kamu apa ya betul-betul mencatat, menot bahwasanya catatan Anda benar. Jadi dua-duanya harus dikuasai. Pertanyaan lebih lanjut ya. Kalau ada yang lain boleh. Pertama nih saya nanya Weni dulu, tapi nanti yang lain boleh menjawab. Boleh apa namanya angkat tangan untuk menjawab. Emangnya kenapa harus dikuasai dua-duanya? Ya, kalau misalnya saya mendalami sistem geothermal saja, sementara yang lain mendalami toolsnya saja, teknologinya saja, tanpa harus mendalami satu yang lain, gitu. Jadi emang kenapa kalau tidak didalami dua-duanya? Weni, lalu yang lain. Menurut saya, Pak, kalau kita hanya mendalami salah satu dari kedua hal tersebut, panas bumi itu tidak dapat dieksplorasi atau dimanfaatkan secara optimal jika kita hanya mengetahui salah satunya saja. Begitu, Pak. Ya, bisa diperjelas nggak? Contoh misalnya, kamu menguasai sistem geothermal saja, tapi kamu tidak menguasai teknologi eksplorasi geothermal misalnya. Risikonya, Saya boleh nambahin nggak, Pak? siapa nih? Fadia, Zalfa. Iya, Pak. Oke, izin ya, siapa? Weni ya, kita kasih ke yang lain dulu ya. Nggak apa-apa, tadi Baik, kamu Pak. sudah menjawab. Oke, silakan. Fadia. Kalau kita cuma tahu objeknya aja, kayak geothermal sistemnya aja, tapi nggak tahu tools atau teksnya itu, kita nggak bisa dilakukan eksplorasinya karena nggak ada cara untuk mengeksplorasinya. Sedangkan kalau kita cuma tahu tools atau teksnya aja, tanpa tahu objeknya, tanpa menguasai objeknya, itu eh, eksplorasinya bisa aja misleading informasi karena kita cuma tahu data tapi nggak tahu objek atau geothermal system, tidak menguasai geothermal system yang akan kita eksplorasinya gitu. Tech itu maksudnya teknologi ya? Iya, Iya, tadi. Pak. Oke, baik. Ya, artinya kalau menguasai sistemnya saja paham, tapi nggak menguasai toolsnya, ya, nggak tahu cara mengeksplorasi, cara mendetek, ya. Sistem geothermal tahu nih gambarannya begini begitu segala macam, tapi
geothermal di daerah yang lagi kita pelajari, termasuk jenis geothermal apa dan sebagainya, mungkin tahu. Tapi kedalamannya berapa, geometrinya seperti apa, fluidanya seperti apa, dia tidak menguasai teknologi itu. Ya itu nggak bisa juga. Atau sebaliknya, dia menguasai teknologinya. Oh, MT jago, dia survei, ambil data, processing, dan sebagainya, modeling, bisa. Tapi ketika dikaitkan dengan konsep sistem geothermal, maka dia tidak bisa mengkaitkan. Ini apa nih? Ada low resistivity, ini apa nih? Ini ada high resistivity apa nih? Ini high resistivity-nya begini, begitu, macam-macam itu. Dia tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa menginterpretasikan, tidak bisa membunyikan dengan konteks geologi, konteks sistem geothermal. Tapi taunya ya teknologi saja. Ya, saya kira betul. Ya, saya cukupkan diskusinya. Terima kasih, Weni, Fadia. Ya. Panas Pak di dalam aja. Oh iya. Sini aja nggak apa-apa. Iya, iya, sebentar. Oke, maaf. Ada suara ya. Oke. Ya, saya kira itu. Jadi ini penekanan. Anda harus menguasai, Anda sebagai calon ya, dan mungkin nantinya menjadi ahli insya Allah. Ya, ahli geothermal, maka Anda harus menguasai what is geothermal systems dengan berbagai macam tipe dan karakteristiknya. Itu harus tahu detail-detail itu. Oh, ini volcanic, ini non volcanic gitu. Yang volcanic pun juga ada. Ini masih volcanic hydrothermal system. Kalau ini tampaknya mungkin sudah quasi volcanic hydrothermal system. Oh, yang ini bukan ini. Ini kelihatannya sudah high temperature hydrothermal system. Oh, enggak, menurut saya yang ini tuh moderate hydrothermal system. Kalau ini sih sudah low hydrothermal system. Nah, jadi tahu. Ya, bahkan kalau ada mix, ya gabungan antara dua sistem, satu epithermal, sebelahnya hydrothermal. Ini menarik. Ya, ada di daerah Sumbawa ya. Kapan waktu nanti saya bisa tampilkan, insya Allah. Gitu. Jadi kami melakukan eksplorasi mineral sekaligus geothermal di tempat yang sama. Dan dengan teknologi kami bisa mendeteksi mana yang epithermal, mana yang hydrothermal. Ini menarik. Mana yang masih panas, mana yang sudah dingin, dari teknologi yang kita terapkan itu bisa dideteksi dengan baik. Dan ini menarik karena kita menguasai, kita tahu sistem geothermal kayak apa, detail-detailnya kayak apa. Ya, tadi yang di Malaysia misalnya, di Malaysia itu termasuk yang non volcanic, sumber panasnya itu dari radioaktif decay ya, atau istilahnya radiogenik gitu, radiogenic heat source atau radioactive decay heat source ya, ini kita bisa, dan itu fault control karena reservoirnya ada along the fault only ya, jadi ini yang saya kira perlu kita kuasai dua-duanya ya. Selain menguasai sistem, tapi kita juga harus menguasai teknologinya ya, misalnya MT gitu, bagaimana data acquisition, bagaimana processing, bagaimana modeling dan sebagainya, kita betul-betul menguasai gitu. Jadi dua-duanya wajib kudu ya, harus dikuasai kalau pengen jadi ahli geothermal. Kalau enggak pengen jadi ahli geothermal, mah dua-duanya enggak dikuasai pun juga enggak apa-apa ya. Tapi kalau salah satu itu nggak bisa, nanti bisa misleadingnya jauh. Dia ngerti geofisik ya, karena dari prodi geofisik gitu, tapi dia nggak ngerti sistem geothermal.
Maka dia nebak-nebak aja, oh ini ada itu, ini low resistivity itu reservoir ya. Low resistivity reservoir lagi kan. Ya padahal dia clay cap misalnya. Nah itu hal-hal yang emang harus kita kuasai dengan baik. Sampai di sini ada lagi yang belum saya bahas di pertemuan yang lalu. Oke, saya kira cukup. Ada yang mau bertanya? Yang kurang jelas? Oke, tidak ada. Baik, saya ingin masuk ke tugas ya. Betul nggak? Kemarin ada tugas membaca, kemudian membuat summary. Iya, betul, Pak. Betul ya, baik. Oke, saya izin couple minutes ya, mungkin paling lama 5 menit sebentar aja. Ini karena sedang dalam kondisi sibuk juga. Tapi oke, nanti saya balik lagi ya. Silakan disiapkan. Saya akan diskusi tentang apa yang sudah kamu ringkas dan seterusnya, dan itu nanti silakan bisa dikumpulkan untuk saya berikan penilaian. Sebentar ya.
Oke, kembali lagi. Ya, siapa yang ini saya nggak ketemu ya. Kalau nggak ketemu ya begini. Silakan ya. Siapa yang mau bicara, menyampaikan apa namanya gambaran? Silakan. Saya memberi apresiasi. Anda membuat apa namanya macam-macam sistem geothermal, kemudian manifestasinya, gitu ya. Ah, iya Pak, Dimas Osman mau bicara? iya, mungkin boleh Pak. Ya, kamu kalau ada yang mau ditayang, nggak apa-apa, ditayang aja. Ada nggak? Di share screen gitu, Mm-mm. boleh Pak. Ya, silakan aja. Jadi ya ini nggak mungkin diskusi semuanya ya, dan ini kan bukan perkelompokan ya, pribadi ya, Iya, satu persatu. Ya, tapi saya berharap Anda bisa semua ya masing-masing semua bisa memahami dengan baik. ah, sudah kelihatan belum Pak? Sudah, tapi tolong bantu saya digedein lagi Digedein lagi. tulisannya. Ya, terus udah maksimum. Udah Pas gini, Ya, enggak, kecilin lagi dikit, kecilin. kecilin. Oke. Set, ya, oke, sip. Jadi saya ingin Anda ini aja dulu. Sistem itu berarti ada nomor satu ini, nomor dua ini, nomor empat ini gitu. Tanpa perlu detail dulu. Silakan. Oke, jadi berdasarkan buku dari Hochstein dan penjelasan Bapak kemarin, sistem geothermal itu terbagi menjadi 5. Ada volcanic geothermal system, volcanic hydrothermal geothermal system, kemudian ada quasi-volcanic hydrothermal geothermal system, kemudian ada hydrothermal geothermal system yang diklasifikasi berdasarkan suhu, di mana ada high temperature, kemudian ada intermediate temperature system, sama juga ada low temperature system, dan yang terakhir itu ada epithermal geothermal system, Pak. Oke, mungkin kata geothermalnya mungkin dihilangkan kalau sudah ada apa namanya hydrothermal ya. Oke. Volcanic system, volcanic system, volcanic hydrothermal system. Ya, karena hydrothermal sebetulnya geothermal. Volcanic, quasi-volcanic hydrothermal system geothermal yang ada. Terus ke bawah. Nomor 4, coba nomor 4-nya, terus nggak harus diganti sekarang, nanti dikasih catatan aja. Ya, coba deh, next slide. Oke, Pak. Ya, ini pun juga hydrothermal system. Oke ya. Terus apalagi epithermal. Epithermal is totally different with geothermal. Epithermal system saja. Oke. Saya ingin mendalami satu aja, nanti ke yang lain. Coba yang nomor 1 tuh volcanic system tuh kayak apa di Oke, penjelasan. berdasarkan yang saya baca dari buku Holstein dan penjelasan Bapak kemarin, jadi volcanic system itu merupakan salah satu tipe sistem panas bumi yang bersumbernya itu dominan dari fluida magma di magma chamber, di mana perpindahan panas dan masanya itu berlangsung dari igneous body di magma chamber menuju permukaan kerak bumi melalui arus konveksi magma dan pelepasan magma secara sporadis seperti subsurface melt. Sporadis itu berarti secara berkala. Nah, sistem panas bumi ini tidak melibatkan fluida meteorit sama sekali dalam proses perpindahan panasnya di sistem ini. Nah, manifestasi permukaannya itu dominasi gejala vulkanik, diantaranya itu fumaro asam dan erupsi magma. Seperti itu, Pak.
Iya, sudah nyambung lagi, Dimas. Iya, Pak. Mhm. Ya, tadi kayak keputus. Berarti mau saya jelaskan ulang lagi? Nggak usah, di manifestasi aja tadi. Oh, oke. Manifestasi permukaan, dominasi gejala Gejala volkanik. vulkanik. Di antaranya pemarmasan asam dan erupsi magma. Nggak ada manifestasi lain yang di eh, Eh, Sebenarnya ada, cuman saya nggak cantumin sih, Pak. hmm, Seperti ada ini yang endapan. harus dicantumin. Nggak, ini harus dicantumin. Jadi nanti dilengkapi Oke, Pak. selengkap mungkin. Jadi kalau kamu Oke, Pak. bisa sebutkan manifestasinya apa di sini? Mau, Pak? Manifestasinya apa apa saja di sini? Di yang volcanic system ini, Mm-mm. yang saya baca itu sebenarnya tuh yang saya tulis sini, cuma saya tuh melihat ada endapan Dapan apa? endapan mineral, cuman saya kurang paham sama itu, jadi saya nggak masukin, Pak. Ya yang lain nggak ada. Solvatara nggak ada. Solvatara di bukunya itu nggak ada sih, Pak, adanya yang volcanic hydrothermal system. Oh, volcanic system nggak ada. Adanya Iya, Pak, fumarol kalau di asam. bukunya. Mm-mm. Fumarol asam. Ya ini kan dari gas-gas magmatik sebetulnya. Nah, dari gas-gas magmatik. Gas magmatik itu seperti SO2, HCl gas, SO2 gas, HCl gas gitu tuh. HF itu tuh dari magma itu. Gitu. Jadi kalau SO2 biasanya akan muncul solvatara mestinya. Kayak Iya. erupsi magma ya, oke bisa. Ya betul juga erupsi magma itu benar. Ya, tapi tolong nanti dilengkapi lagi ya yang Oke, volcanic Pak. system. Coba satu lagi, yang nomor 2. Apa Oke, bedanya nomor 1 dan nomor 2 itu? Bedanya apa? Oke, yang nomor dua itu sistem panas buminya itu udah melibatkan air meteorit. Jadi sistem panas bumi ini terjadi ketika gas magmatik mengalami kondensasi pada kedalaman dangkal dan kondensat uapnya itu larut dengan air tanah atau air meteorit yang terserap di zona recharge itu, sehingga menghasilkan air asam panas dalam bentuk acid crater lake ya, seperti di Kawah Ijen dan juga acid hot spring. Nah, apabila kondensat asamnya itu bergerak menurun di bawah permukaan dan bercampur dengan air tanah dangkal, maka perlahan akan ternetralisasi. Nah, proses netralisasi ini akan dipercepat jika kondensat asam itu melewati batu gamping. Nah, pada bagian dekat inti kawah itu terdapat solvatara berupa ventilasi pelepasan uap cenderung gas asam serta dia itu mengendapkan mineral belerang. Selain itu terdapat fumarol asam yang mengandung gas magmatik agresif seperti asam fluorida dan juga asam fluorida dengan suhu pelepasannya itu 130 derajat Celcius. Manifestasinya juga mencakup endapan mineral sulfat terhidrasi dan mineral kaolin, di mana seiring kondensat asam ternetralisasi itu dapat terbentuk mineral smeg. Hmm. Ini volcanic hydrothermal system. Jadi ciri khasnya itu di permukaan ada fumarol, tapi fumarolnya asam. Ya, Iya, fumarol itu apa? Apa yang fumarol dimaksudkan? itu ya setahu saya sih sebenarnya cuma gas asam doang, Pak. Apa di situ tertulis acidic gas gitu? Iya, cuma Oke, sebenarnya ada pembahasan lanjutnya, cuman saya nggak, maksudnya masih kurang mengerti. iya. Kan ada penjelasan di situ. Ya ini eh, saya ingin Anda sampai paham betul what is fumarole gitu ya. Jadi nggak cukup mention-mention saja itu belum sampai kepada dalam gitu. Tapi fumarole ini apa? Ya, fumarole ini adalah gas-gas yang keluar dari apa namanya ya lubang-lubang dekat permukaan ya bisa melalui fracture gitu kan
gitu. Nah, tapi fumarole ini pun juga ada bercampur dengan air ya, dengan apa namanya? Ya, tadi kan di sini sudah ada campuran hydro apa namanya? eh, Jadi, meteoric water ya kan, ada ya, meteoriknya. Jadi ada magnetic source, ada meteoric source. terus Jadi ketika itu ada uap karena temperaturnya cukup tinggi. Nah, tinggi. uap ini campur dengan ada gas-gas. Jadi kalau disampling itu ada H2O-nya berapa persen, ada HF-nya, ada HCl-nya, ada SO2-nya gitu, atau mungkin H2S gitu. Nah, ini sebetulnya campuran dari apa namanya uap air maupun juga ada gas-gas yang ikut keluar, dan itu disebut dengan fumarole. Nah, ini ada kata-kata 130 derajat Celcius. Ini suhu apa ini? Suhu di atas permukaan ya Pak. Jadi lepas dia udah di permukaan, suhu pelepasan itu 130 derajat Celcius Pak. Kalau yang Hmm. saya baca. Ya, suhunya apa? Suhu Suhu air, dari suhu gas. yang saya baca di situ dari fumarole asam ya Pak. Iya, apa? Jadi suhu, kalau diukur, yang diukur apanya? Kalau diukur pakai temperatur, termometer, yang diukur apanya? Eh, saya masih kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Yang diukur Hmm. itu gasnya. Jadi kalau Anda punya termistor atau termometer, apapun jenisnya, itu ketika dia nyembur, kayak asap knalpot begitu. Kalau knalpot itu kan gas semua, kalau ini ada uap airnya. Nyembur sus. Nah, itu di apa tempelin itu termometer di situ. Tentu termometer bukan termometer yang 100 derajat maksimum ya, tuh nanti bisa leleh. Tapi termometer yang bisa sampai 200 derajat, maka dimasukkan, ditempelkan ke semburan gas itu akan mendetek angka 130 derajat Celcius. Sebentar. Baik, ya, jadi kembali lagi ke situ, ke mana? Angka 130 itu temperatur dari fumarole. Temperatur dari fumarolic gas. Termasuk di dalamnya ada uapnya gitu. Jadi itu sangat tinggi, bisa dibayangkan di dalam itu temperaturnya berapa di dalam reservoir. Ya, jadi ini kalau Anda mengukur temperatur sampai 130, most probably ini magmatik. Masih ada magmatiknya. Kalau magmatiknya sudah nggak ada, biasanya temperaturnya paling 100 derajat Celcius. 100 plus something, nggak terlalu besar, paling 103, 105 itu. Ya, tapi kalau 120, 130 ini berarti masih ada pengaruh dari magmatic heat gitu. Ini cukup besar. Ya, jadi kalau ngelihat apa namanya kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa membedakan nanti di lapangan seperti apa. Dan di sini ada ini ya, ada apa namanya? Ada solvatara ya. Ada tulisan di mana tadi saya lihat ada solvatara. Ada pada solvatara. Mana. Nih, pada inti kawah Nah, terdapat solvatara berupa solvatara, ventilasi. ventilasi pelepasan uap, cenderung gas asam. Ya, solvatara ini sublimasi belerang. Ya, ada sublimasi belerang. Jadi ada gas, ya fumarole sebetulnya seimbur gitu. Nah, nanti di lubang itu nanti akan terbentuk endapan belerang. Sublimasi. Apa tuh sublimasi? Dari padat menjadi uap Pak. Dari Hmm, padat menjadi gas. Kalau dalam hal ini gimana? Sublimasi belerang. Kan itu Mungkin yang dari cerobong apa? Yang keluar dari cerobong apa? gas dari sulfurnya Pak. Ya, gas. Yang keluar gas. Kemudian sublimasi, terjadi perubahan dari gas menjadi padat. Padat. Ya.
dari gas menjadi padat itu namanya sublimasi juga, ya, gitu. Yang Anda apa namanya sebut mengendapkan mineral belerang. Jadi belerang itu terendapkan di situ dalam jumlah banyak. Kalau di Ijen itu silakan Anda cek aja di YouTube atau apa itu di Ijen itu banyak sublimasi belerangnya. Dan bahkan belerangnya bisa diangkut gitu pakai pikulan ya, dan sebagainya. Jadi pengendapannya itu cepat sekali. Ini ciri dari volcanic hydrothermal system. Ya, dan nanti kalau ada mineral-mineral itu mineral-mineral yang mineral-mineral sulfat. Ya, ya mineral sulfat yang terhidrasi itu kan bereaksi dengan air. Ada juga mineral kaolin. Kaolin ini mineral yang hanya diproduksi di lingkungan asam, gitu. Kalau diproduksi di lingkungan asam ini akan keluarnya lempung, namanya lempung kaolin atau kaolinite. Ya. Nah, tapi kalau ada terbentuk smectite, kalau smectite ini netral. Kalau sudah ternetralisasi, terbentuknya mineral-mineral lempung netral. Gitu ya, jadi saya ingin kamu kalau bisa kamu ada gambarnya tuh volcanic hydrothermal kayak apa gambarnya ya kan, terbentuknya di mana dan sebagainya ya. Saya berpikir kita harus apa namanya ketemu satu kali lagi. Yang ini dikumpulkan silakan ya. Kemudian nanti kita minggu depan akan diskusi lagi. Ya, saya ingin mendiskusikan yang nomor 3, nomor berikutnya, tapi saya izin 10 menit bisa ya. Ini karena saya masih ada kesibukan, jadi saya izin 10 menit, nanti saya balik lagi. Jadi 11 lewat berapa tuh? 16 menit lah kira-kira ya. Bisa menunggu ya? Halo? Bisa menunggu sebentar? Baik, Pak. Oke. Aku nggak tahu kenapa ya, memang market dari Felixit ini memang jelas-jelas adalah ngeklon. Jadi nggak ada twist-twist atau bagaimana. Yang paling mahal ini, yang tengah-tengah ini, yang paling murah ini dari harga. Ini lebih manis, ini lebih khusus. Ini buat floralnya lebih terasa, orange glassnya lebih terasa. Kalau kalian suka pendekatan yang lebih manis, ini lebih mahal. Kalau kalian suka pendekatan citrus, ini lebih murah. Cuman aku nggak terlalu suka ini. Kalau kalian hampir suka sama aslinya, tapi ini nggak tahu aslinya, ambil yang ini. Paling penting yang mana? Yang ini. Mereka nggak suka. Aku kalau nggak suka akan bilang nggak suka. Kalau aku suka akan bilang suka. Itu. Yang semua peniruan yang nggak ditwist atau bagaimanapun, yang paling enak yang ini. Kalaupun kalau kalian lihat semua koleksiku, parfum modelan aman-aman seperti ini, aku nggak terlalu suka. Buat kalian yang pengen punya satu parfum yang aman dipakai kapan aja, kadang itu cakep. Terus punya yang kayak gitu tuh kayak nggak pernah salah menurutku. Yang parfum yang aroma aman seperti ini nggak akan pernah salah. Dan ini juga bisa jadi alternatif kado dari cewek ke cowok ya. Kalau cowoknya cakep, dari ini gitu cakep dan cowoknya gitu. Tapi boxnya bagus, dikasih kado lebih bagus dan pas dipakai jadi kayak ganteng gitu. Aku lebih suka OG-nya Baby, tapi karena aku nggak terlalu suka saya menurutku ini udah cukup. Dan ini kayaknya juga nggak terlalu bagus. So ya, menurut kalian seperti apa? Apakah pendapatku salah? Kalau menurut kalian bagaimana guys? You review jujur dan sopan. Ya, review jujur dan awas. Myself EDT dari Oke, untuk yang lain juga ya, kalau misalkan kalian cari parfum yang wanginya itu lebih ada aroma ketukan dari buah anggur, yang wanginya itu ada aroma dari dan kita tes dulu. Sayang jangan marah, nanti cepat tua. Apa ya? Aku lupa loh. Sayang jangan marah, nanti belum cepat tua.
Golongan sudah tua, tapi jangan marah-marah. Sayang jangan marah-marah. Nanti cepat tuh. Pernah nggak sih kalian merasa tertipu oleh influencer? Bayangkan saja kalian sudah bekerja keras, mengumpulkan uang, menabung demi membeli parfum sesuai rekomendasi dari influencer, dan ternyata malah shock, kalian tidak menyukai dari aroma parfum tersebut. Bahkan SPL-nya juga tidak sama dengan yang dikatakan influencer. Nah, hal ini pernah aku alami ketika aku membeli dua parfum ini, yaitu varian terbaru dari Felixir Apollo dan Felixir Icarus. Maaf, Narcissus bukan Icarus. Para influencer bilang bahwa SPL mereka ini 7-8 jam dan mereka adalah dupe dari YSL Y dan YSL Myself dengan SPL yang terkuat. Akan tetapi ketika aku mencoba, itu ternyata SPL-nya mungkin 2-3 jam sudah hilang dan hanya tertinggal skin sign saja. Skin sign itu kalau hidung tidak kita tempelkan, itu baru tercium. Dan seperti itu. Akan tetapi setelah pemakaian berhari-hari, mencoba mengeksplor berapa spray yang dibutuhkan dan lain-lain, aku menemukan bahwa mereka berdua ini SPL bisa optimal ketika tidak kita pakai di baju. Justru ketika kita pakai di kulit dan ketika kita berkeringat, itu SPL-nya wow, semakin mabul-mabul teman-teman. Semakin mabul-mabul. Sedangkan kalau dipakai di baju atau mungkin di kulit dan kita tidak berkeringat, itu SPL-nya biasa-biasa aja. Tapi dari segi aroma memang enak banget. Jujur, hidungku ini adalah hidung orang awam yang baru mendalami dunia parfum. Jadi aku belum pernah mencium aroma dari inspirator mereka, baik itu YSL Y ataupun YSL Myself. Ataupun duduk dari mereka juga aku belum pernah, baik itu Lapa Fakar, ataupun Ikan Noir, ataupun Triple Y, One Set, dan lain-lain. Sama sekali belum pernah mencoba. Aku hanya pernah mencoba dua ini. Dan berdasarkan penilaianku, mereka berdua ini aromanya mirip. Seperti aroma orang habis mandi. Yaitu kayak orang yang habis pakai sabun, terus dibilas, terus pakai handuk, dan kulit masih lembab-lembab seperti itu. Sedangkan di Apollo ini ada hint dari aroma green apple, bukan aroma yang fruity banget, tapi tetap menonjolkan sisi orang habis mandi. Dan Aphrodite banyak banget nih kalau misalkan di offline store-nya, ya. betul. Aku nggak pengen coba kali Oji, Kak, cobain deh. Dia nggak kalah baiknya, Kak, kali Oji. Kalau kamu ngikutin harga, pasti kamu akan langsung ambil sih, guys, ya. Karena kapan lagi dapat di harga segitu? Asal Ozon di bottom ada SO3. Adalah, kalau masuk di mah pasti di mana-mana ada. Semua lokalis di mana-mana ada, guys, ya. Semua lokalis di mana-mana ada, kecuali California gitu. Betul, kalau misalkan di California nggak semua outlet tuh ada ya, guys. Nggak sih, kali kita guys, sama kasih teman-teman ya. Kita ini di offline store Awesome, ya. Sekarang ini di Grand Kota Bintang, di outlet Awesome terbesar di Indonesia, guys, ya. Ini outlet Awesome terbesar di Indonesia. Ini yang ready apa? Ready Revakas Aphrodite, Revakas Intro, Center, Slow Living, Kalis OG, Pakai Kalis Blue, First Engage, gitu. Ya, Baby Love, teman-teman ya. Nah, untuk first sampai kali. Untuk first M1 kita ada di 1. Rame banget guys kalau di offline. Sama nggak tuh? Tuh. Dan itu kalau misalnya di online kita berbagi paling sampai Kostara, sampai ini, Omgi. Kalau yang permain kemasan kita ada Alimodi, First Engage sudah. Ya. Ini belum ada yang ambil, Kak. Belum ada yang ambil juga sama guys. Aku nggak pengen ambil, Kak, pas kidnap. Kakak Alifi, Awesome juga lucu. Oh, ada kan ya? Ada. Jangan, waduh, ini kelihatan nih. Ya, Kak, ya. Boleh banget nih, Kak. Kamu cobain belajar kalau kali Fuji. Kalau kali Fuji, wah dia top banget, guys. Apalagi kamu cowok misalnya. Kalau kamu cowok ya, kamu tuh cobain California, guys. Kamu tuh pasti langsung ngeliat orang-orang, Kak. Ya.
karena wanginya se-fresh, situasi maskulnya seger banget kayak abis mandi Kak, ya. Ada aroma dari bolisinya juga, akarnya sama aquatic pasta. Enak banget guys, kamu coba dulu, ya. Udah gitu dia aromanya tuh lebih ke aroma-aroma yang fresh Kak, kayak abis mandi, jadi seger banget nih. Oh, tapi bentar lagi katanya lanjut tuh lo tau gak sih nggak? Oke, enggak, tapi ada. Karena kan di sini aja lah aku. Kita kasih hadiah buat kakaknya. Betul. Kamu coba tes OTD yang full size itu 30. Jadi kita kasih ke kamu free lipstick buat kamu. Ntar lipstick kalau kamu nggak pakai bisa kasih kamu. Bisa kasih ke orang terdekat kamu aja Kak. Ya, lipsticknya sampai 89 ini buka CO tanggal 9 apa tuh? CO tanggal 9 nggak nyampe-nyampe sampai sekarang. Serius Kak. Coba kalau kamu ada kendala pengiriman, bisa kamu langsung cek ke customer center. Oke, berhubung daripada gue cuma jadi buzzer Felixer mulu nih dikatainnya. Kan sekarang baru ada Felixer yang Apollo. Nah itu jadi clone-nya dari YSL YDP yang udah terkenal banget nih. Dan gue kali ini bareng teman gue, Matias. Dia awam nih. Jadi gue pengen coba supaya dia bisa bedain gak sih antara yang YDP sama Felixer Apollo. Biar lebih fair, dia mesti gue kasih dulu yang aslinya nih kayak apa sih. Nih. Coba, Matt. Paling dulu. Gue coba ya. Ya. Oke. Udah hafal ya? Nah, di tester stripnya gue bakal taruh salah satunya. Itu ada yang di sini ada 1 sama 2. Kalian bisa lihat di sini yang mana yang 1 sama 2 ya. Kita tes ya. Penciuman gue yang tadi udah dikasih Adrian bener apa enggak? Susah sih deh. Ya. Sebenarnya gitu ya. Kemiripan hampir 70%, 80%. Ayo, coba bisa nggak, Be? Gue rasa nomor 2 ya asli. Ya udah bener lagi. Gila, bener-bener kali ini bisa bedain ya. Walaupun ini emang mirip banget sih antara YDP sama Apollo. Kalian nanti mesti coba cek ini Apollo. Karena tipe manis anaknya untuk sore kepala, makanya siapnya di burger AC. Agar bapak selancar ya Kak ya. Atau nomor 9 sama 10, 9 yang 100 mili, 37 mili di atas 100%. Enak mana sama bapak selancar yang mana Kak? Oh, kalau selancarnya manis ya, beda tipe kamu bikin. Hidup Alhamdulillah tuh, Menpora Culture. Gitu kan? Ya. Habis ngobrol sama Bapak ya terkait isu pencalonan Menpora baru. Aduh, kalau itu sih saya belum bisa ngobrol banyak nih Mas. Mohon maaf karena terkait diundang ya saya aman untuk datang. Terkait visi saya udah punya sih. Kita ngomongin ya. Guys, tuh jangan cuma jaga-jaga dulu senang. Ini adalah contoh tunggal yang bisa. Anak terbuis bisa biasa aja ya nggak perlu bang. Itu bang tadi abang saya ngomongin bang. Abang nggak ada bang saya bang. Saya mau ngasih duit bang. Buat apa lu? Bang, biar punya buat ini bang. Apa aja bang? Dapat gue dulu. Kakak itu 691. Dapat mani, gue juga punya subsidi. Dapat namanya anjing, dapat gue. Oke. Ah, ya. Yuk, see you moments later. Iya, anjing nanti. Ini ada yang mau nyari rumah apa itu? Ini lu, Pak. Kenal. Iya, aku yang begini. Kamu ada ngomongin Siapa? Yuk. Apa lu monyet? Siapa? Lu
sehat gak? Anjing. Demi Allah. Oke, ternyata kelewat. Dimas masih nyambung? Masih Pak. Oke, sorry ya. Wow, ini baterainya sudah mau habis juga saya ini. Oke, 15%, 44 minutes. Oke, gimana nih? Yang lain, saya kira Dimas sudah cukup ya. Mungkin yang lain ada lagi yang ingin mendapatkan apresiasi dari saya. Namanya tercatat di di mana nih? Silakan, siapa lagi selain Dimas Osman? Dimas Aziz? Yang lain boleh juga sih, kemarin ada Dimas Aziz. Ada yang lain, silakan siapa? Agak cepat aja nih waktunya. Waktu dan baterai nih. Halo? Suara saya terdengar, Mas Dimas? Dengar Pak. Oh iya. Yang lain gimana? Ada yang mau nyampein lagi? Fathan Ahmad. Ada Fathan Ahmad Maulana. Wah, kelamaan saya manggil orang. Nggak respon. Baby Ayu Wulan dari ada?
Ada nggak nih orangnya? Pak, halo Pak. Ya, ya, Saya Fatan, Pak. ya, Fatan dipanggil lama. Oke, Oh ya, maaf, silakan Pak. Fatan. Apa yang coba lanjutkan yang dari Dimas tadi? Apa yang sudah kamu kerjakan dari tugas yang kemarin? Sudah baca ya Fathan ya? Udah, Pak. Udah ya, dari awal sampai akhir. Apa yang kamu dapatkan? Ada yang mau ditayang dulu? Silakan. eh Mungkin kalau tadi kan Dimas sampai yang vulkanik ya, Volcanic hydrothermal. vulkanik hidrotermal. Ya, Kan saya menjelaskan sistem kuasi vulkanik hidrotermal kali, Pak. boleh. Ada yang ditayang? Silakan. Oh, bentar, Pak. Oh iya, sambil nunggu ya, besok pagi hari Rabu seharian sampai hari Kamis itu ada IIGCE ya, Indonesia International Geothermal Conference and Exhibition di Jakarta Convention Center. Silakan Anda hadir karena kalau hadir di exhibitionnya coba lihat-lihat pamerannya macam-macam ya, perusahaan-perusahaan dari eksplorasi, drilling, reservoir, power plant, dan sebagainya. Anda free, masuk free. Ya, cuman tetap nanti register di lokasi aja. Tetapi kalau masuk untuk yang ke acara apa namanya, technical presentation, panel discussion, dan sebagainya itu berbayar. Tapi sebetulnya udah cukup sih kalau kalian ada di apa namanya exhibition. Ya, ini sambil nunggu Fathan. Saya kira silakan kalau bisa hadir lebih baik, rombongan bagus. Ya, saya juga insya Allah akan ada di sana. Mudah-mudahan bisa ketemu. Oke, silakan Fathan. Share screen saya sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Sudah. Oke. Untuk sistem kuasi vulkanik hidrotermal itu adalah tahap evolusi lebih lanjut yang berkembang ketika flux gas magmatik dari sumbernya mulai menurun. Sistem ini menjadi sistem temperatur tinggi yang didominasi oleh sirkulasi konvektif air meteorik dengan panas yang bersumber dari pluton yang mendingin di kedalaman. Akibatnya manifestasi permukaan yang bersifat asam jadi lebih jarang. Jadi ada solvatara hanya menghasilkan sedikit sulfur dan fumarol tidak lagi mengeluarkan gas vulkanik yang korosif. Produk alterasi batuan yang umum ditemukan di permukaan adalah mineral lempung seperti kaolin dengan kristobalit dan residu silika. Contoh sistem yang masuk dalam kategori ini adalah Dieng di Jawa, Kakonda di Honshu Jepang, dan Altopik di Filipina. Dia yang masuk kategori Kozai Volcanic Hydrothermal. Jadi di sini bedanya magmatiknya sudah mulai melemah ya. Bahkan solvatara masih ada dan solvataranya itu mengeluarkan sedikit belerang. Ya, ini bedanya. Kalau yang tadi volcanic hydrothermal itu masih aktif ya, kayak Ijen itu masih termasuk ke dalamnya. Ya, di sini ada gas-gas magmatik tetapi yang korosif ya maksudnya. Jadi tidak lagi mengeluarkan gas-gas yang korosif. HF, HCl itu korosif. Ya, H2SO4 yang magmatik ya kayak dari SO2. SO2 bereaksi dengan air jadi H2SO4. Ini pun juga sudah berkurang. Jadi cenderung bersahabat tetapi masih ada kekhawatiran karena masih ada sisa-sisa magmatik. Ya walaupun ini sudah hampir padam ininya, magmatiknya ya. Dan di sini sudah muncul plutonic body, pluton yang mendingin. Pluton itu apa ya? Magma chamber yang mengalami pemadatan ya karena temperaturnya terus berkurang, akhirnya dia mengalami pemadatan ya.
pembekuan sebetulnya ya. Gitu. Jadi yang tadinya cair menjadi padat. Nah, gitu. Sehingga sisa-sisa gasnya pun juga sisa-sisa yang tidak terlalu banyak. Oke, sampai di situ. Bagus. Lanjut. Selanjutnya apa, Pak? Ya, selanjutnya catatan kamu apa ini? Itu kan ada, coba di atas. Saya pengen lihat paling atas catatanmu. Dibesarin aja biar saya bisa baca. Sistem panas bumi, ada sistem dibesarin lagi. Ini udah paling besar, Pak. Nggak Oh, bisa tadi, di zoom out lagi. oh nggak bisa ya. Oh, ya. Oke. Sistem panas bumi, ada sistem volkanik hydrothermal dan quasi volkanik hydrothermal. Ini 21. 22 apa? Sistem temperatur tinggi. Oh, istilahnya sistem temperatur tinggi. Urutannya, nah kan bisa gede tuh. Maksudnya begitu. Oh, kalau di Dimas Osman tadi, berikutnya apa Dimas? Setelah Ya, Pak. quasi. Hydrothermal system. Nah, tuh urutannya begitu. Jadi ini oke sih, tapi apa ya? Tidak jelas buat orang yang baru belajar geothermal ditampilin begini, nggak terlalu ngerti, dia confused. Jadi tadi kan ada volcanic system, volcanic hydrothermal system, quasi volcanic hydrothermal system. Nah, quasi volcanicnya hilang menjadi hydrothermal system. Ya, ini sebetulnya yang nomor 22 sebetulnya ngomongin hydrothermal system. Cuman kalau orang awam baca ini agak confusing. Coba 221 sistem pada pusat vulkanik tinggi. Nah, ini kan membingungkan ini. Ya, padahal sudah nggak ngomongin volkanik lagi. Gitu. Mungkin ini yang dimaksud adalah apa namanya? Volcanic hosted. Ya, tadi dijelaskan sama Mbak Weni kan. Nah, ini namanya volcanic hosted atau kerucut vulkanik tinggi bisa jadi. Coba dinaikin ke atas lagi. Oke, ya, ini nggak disebut jelas bahwa ini adalah sistem hidrotermal, tapi sistem dominasi cairan, liquid dominated. Jadi liquid dominated hydrothermal system, natural two phase hydrothermal system. Jadi high temperature hydrothermal system itu ada yang liquid dominated, natural two phase, ada vapor dominated. Ketiga-tiganya masuk ke dalam hydrothermal system temperatur tinggi atau high temperature hydrothermal system. Coba ke bawahnya lagi. Nah, ini sistem pada medan relatif datar. Nggak jelas kalau orang awam nggak paham di sini. Ini sistem hidrotermal, temperatur tinggi, tetapi letaknya ada di medan yang relatif datar. Ada di daerah yang relatively flat gitu. Ya, gitu. Coba ke bawah lagi. Iya. Terus ini ada di Wairake, Waiotapu, ya tuh relatively flat itu ada di New Zealand. Yellowstone di Amerika itu masuk juga yang relatively flat. Kalau di Indonesia yang high terrain atau high topography. Oke, lanjut lagi ke bawah. Sistem pada lingkungan tumpukan lempeng. Ya ini semua ini 221, 222, 223 ini masuk ke dalam hydrothermal system, tapi yang high temperature. Begitu. Ini di daerah Kashmir, daerah Hindustan ya, di daerah mana tuh? Himalaya itu Tibet ini masuk ke ini tumbukan lempeng darat dengan lempeng darat gitu. Yang Beijing Tibet ini ke sana, daerah India, Tibet, Cina itu tuh ada di sana, ini masuk nih. Tapi ini masuk ke dalam high temperature hydrothermal system. Coba ke bawahnya lagi.
sistem temperatur menengah dan rendah. Ini juga hydrothermal system tapi yang temperaturnya menengah dan rendah. Gitu. Jadi pembagiannya dari atas masih confusing. Ini perlu direvisi. Ya, perlu direvisi supaya Baik, Pak. ya orang memahaminya. Ini kan si ilmu ya. Ilmu itu kalau tidak sistematis, maka orang pun juga akan bingung. Nah, saya berupaya untuk menjelaskan ke Anda supaya yang lebih sistematis. Nah, memang yang ditulis oleh guru saya itu lebih kepada manifestasi permukaan. Nah, cuman saya menugaskan ke mahasiswa, angle-nya bukan manifestasi permukaan, tapi angle-nya itu dari sistem geothermal, gitu ya. Itu kemarin saya sampaikan, dan alhamdulillah ditangkap tadi sama siapa namanya tadi, Weni menangkap tadi, saya kira betul Osman ya, tadi pun juga Dimas Osman itu pun juga saya kira udah sesuai. Ini poin-poinnya benar, tinggal nanti kategorisasinya dirapikan lagi. Gitu ya, Mas Fathan ya. Baik, Pak. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Terus. Nah, medan relatif datar. Ya, maksudnya ke bawah ya, saya salah ngomong. Ke bawah, terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ya, terus. Ya, ini yang menengah dan rendah, terus ke bawah. Up. Ke atas sedikit. Atasnya dikit. Nah, di sini kamu baru klasifikasi manifestasi permukaan. Ada geyser, ada solfatara, ada fumarol. Ini kan sudah ada penjelasannya kan. Fumarol ini apa ya? Terus ke bawah. Tanah beruap. Oke. Ya, ini lebih kepada terminologi ya. Oke, ke bawah. Terus Treverton gitu. Silika sinter, erupsi hidrotermal, rembesan. Nah, Anda pahami ini semua dalam konteks sistem geothermal. Coba ke bawah lagi. Terus klasifikasi berdasarkan heat transfer ya. Ada difusif, ada langsung, intermittent, katastropik, concealed, terus ke bawah lagi. Alterasi hidrotermal ya. Ini sebetulnya penjelasan dari jenis-jenis manifestasi. Penjelasan dari jenis-jenis manifestasi. Tapi yang utama adalah sistem geothermal itu ada apa saja. Jelas ya. Jadi dari volcanic system, volcanic hydrothermal, quasi volcanic hydrothermal, hydrothermal yang high temperature, hydrothermal yang medium temperature, hydrothermal system yang low temperature atau low temperature hydrothermal system. Ya, baru tadi ada tambahan lagi, itu nggak ada di sini, adalah epithermal ya. Itu sudah di luar dari geothermal. Tapi secara evolusi itu dari volcanic system sampai ke epithermal. Itu kira-kira. Nah, baru masing-masing dari jenis geothermal itu di apa ya, harus dimunculkan manifestasinya tuh apa aja yang biasa muncul di situ. Volcanic hydrothermal system, manifestasinya apa aja sih yang muncul? Gitu. Quasi volcanic yang muncul apa aja manifestasi? Hydrothermal high temperature yang muncul apa aja? Hydrothermal moderate temperature yang muncul manifestasinya apa aja? Ya. Itu kira-kira, tinggal Anda kategorisasikan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Profesor Holstein itu. Manifestasinya apa aja masing-masing. Jadi saya ingin Anda memahami itu. Ya, sehingga nanti kan terakhirnya ada tabel. Nah, tabel itu sudah dimudahkan ya, dibuat summary oleh beliau. Ya, ada tabelnya nggak di sini? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Bisa nggak nampilin tabel dari papernya kali ini? Ini di close dulu atau gimana?
Oke, bentar ya Pak. Ya, boleh. Nah, exactly, thank you. Diperbesar lagi. Nah, nah, Anda kan baca tuh dari A1, A2, B3, B4 itu. A1 itu volcanic hydrothermal. Ya, di penjelasan yang di bawah tuh. A2 Kozai volcanic. B3 ini hidrothermal sebetulnya, tapi tidak ditulis. Ya, B3 high temperature liquid dominan ini maksudnya hydrothermal. Yang B3, B4, B5 itu hydrothermal system. C3, C4, C5 itu artinya hydrothermal system yang high temperature, intermediate temperature, sama low temperature. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya jenis-jenis sistem. Silahkan Anda kategorisasi lagi tadi. Ya, kemudian itu ada penjelasan not noun kalau dikasih strip gitu, paling kiri. Paling kiri coba kursormu digeser. Not noun di atas tuh. Symbols for ranking not noun. Silang X gitu dalam kurung occasionally present. Jadi ya kadang-kadang muncul ini ya pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau silang saja usually present, minor heat transfer. Biasanya muncul gitu. Kalau X2 usually present, major heat transfer. Ini lebih spektakuler lagi. Tapi kalau XX kemudian di garis bawah, in some prospect manifestation may transfer more than 50% of all heat discharge. Ini luar biasa nih. Lebih dari 50% panas yang ada di dalam keluar gitu. Luar biasa kan? Gitu. Ada symbol ya AC bintang itu dominantly acidic. H itu acidic. pH liquids in pool or lake. Kalau ada tuh N itu dominantly neutral, pH or liquid. Nah, itu penjelasan-penjelasan di atas. Coba di atas lagi. Geser ke atas. Nah, jadi volcanic hydrothermal system itu ada warm ground-nya. Di permukaan, kalau kamu ketemu sistem volcanic hydrothermal, ada warm ground. Ada lagi apa? Ada steaming ground. Steaming ground itu tanah tetapi beruap. Kalau warm ground, tanah hangat. Ya, secara visual nggak ada bedanya. Tapi kalau dipegang atau diinjak pakai kaki gitu, nah Anda akan kerasa tuh, oh panas ya. Kalau steaming ground dari jauh itu kelihatan suam-suam gitu. Ada uap yang keluar dari tanah, bukan dari air. Jadi tanahnya itu ngeluarin uap. Amazing kan? Hot pools seringnya nggak ada, tidak diketahui. Nah, nggak ada tuh. Hot lakes banyak tuh, double X gitu. Acidic gitu, double X acidic. Jadi ada danau tapi panas, tapi danaunya acidic, kayak seperti di Ijen. Di Ijen ini muncul, gitu. Mud pools nggak diketahui ada, jadi ya dia saking humble-nya bilang not known gitu ya, nggak diketahui. Mungkin ada yang belum diketahui. Acidic hot spring ada tuh double X, jadi lumayan signifikan. Neutral nggak ada neutral di daerah A1 tuh volcanic hydrothermal karena lebih dominan asam. Fumarole double X gitu. Geyser semburan air panas ya nggak ada. Hydrothermal eruption nggak ada ya karena ini hydrothermal gitu. Nah, concealed outflow ada tapi occasionally kadang-kadang ada gitu ya. Jadi enak tuh ngelihat tabel gini supaya
Dan Anda harus bolak-balik supaya paham ini. Kalau Anda menguasai ini, maka sebagian dari menguasai objek, yang ada objek and tools tadi, objeknya lumayan lah. Tapi ini memang harus dikunyah-kunyah gitu. Ya, contoh A2, coba lihat. Warm ground ada, steaming ground mulai berkurang. Coba lihat, ditunjuk lagi. Steaming ground, kalau yang A1 double X, kalau di sini X gitu. Hot pulse ada itu. Bawahnya lagi hot legs ada, tapi tidak sesignifikan yang A1 kan gitu. Bawahnya lagi acid hot spring, neutral itu ada itu, tapi agak jarang tuh bawahnya lagi itu. Nah, itu ada X tapi dikurung. Nah, bawahnya dikit. Nah, gitu ya. Fumarole ada dua-duanya, gitu. Concealed ada. Begitu. Ya, coba tunjuk lagi yang B3 liquid dominan tapi B3. B3 warm ground ada, steaming ground banyak, hot pool nggak ada, hot lake nggak ada, gitu. Tapi ada muncul mud pool. Nah, mud pool tuh banyak, jadi kolam lumpur itu banyak. Acid hot spring ada, neutral ada, fumarole ada. Nah, ini acidnya dari mana nih? Padahal kan sudah hydrothermal. Di hydrothermal pun ada yang namanya gas H2S. H2S kalau bereaksi dengan air namanya H2SO4. Jadi itu acid juga, tapi ini bukan yang gas-gas yang agresif. Ya, seperti SO2. SO2 sudah ternetralisasi menjadi H2S, kira-kira begitu. Ya, jadi masih ada asam. Begitu. Tapi asamnya tidak terlalu kuat. Kemudian geyser ada, hydrothermal eruption kadang ada. Transit outflow banyak. Nah, itu XX gitu. Ya, kalau ini dikasih gambar, ada gambarnya, cross sectionnya, nanti Anda akan lebih paham. Ya, saya kira cukup ya sampai di sini. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita disehatkan. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kita ketemu ya di kelas. Silahkan Anda siapkan pertanyaan. Saya ingin Anda tuh aktif untuk belajar ilmu seperti ini. Sebab ilmu itu dipelajari harus dengan aktif. Kalau nggak aktif, ilmu itu nggak akan nyampe ke kita. Ya paling lewat-lewat aja. Saya kira cukup ya dari diskusi ini. Sudah jam 11.47. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada. Baik, kalau nggak ada saya kira cukup. Silakan nanti bisa dikumpulkan. Kemudian apa namanya yang mau direvisi sedikit silakan direvisi, nggak apa-apa. Ya, saya akhiri semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.